Halo Sobat SAR, teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya Fadila Linda Joharta dari Instansi Basarnas, Kantor Pencarian dan Pertolongan Surabaya, Angkatan 14, Kelompok 1, Jabatan Calon Rescuer Pemula. Aku Smart ASN, peranku untuk instansiku. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi refleksi pribadi mengenai tugas saya emban sebagai aparatur sipil negara. Jenis layanan yang saya berikan, standar layanan yang harus dicapai, serta bagaimana keterkaitan tugas tersebut dengan pencapaian tujuan instansi. Selain itu, saya juga akan memberikan ulasan tentang langkah-langkah yang perlu saya lakukan untuk memastikan kinerja saya terus meningkat. Dengan menggunakan perspektif dari materi manajemen ASN dan Smart ASN, uraikan tugas yang kami berikan. Yang pertama adalah, saya sebagai ASN adalah memberikan pelayanan publik sesuai dengan bidang kerja yang saya emban. Tugas ini mencakup pelaksanaan kebijakan, pengelolaan administrasi, serta penyampaian informasi dan layanan yang dibutuhkan masyarakat. Dalam menjalankan tugas tersebut, saya tidak hanya berperan sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai penghubung antara pemerintah dengan masyarakat. Artinya, apa yang saya kerjakan sehari-hari menjadi representasi dari bagaimana negara hadir untuk memenuhi kebutuhan warganya. Bagi saya, tugas ASN bukan hanya soal menyelesaikan pekerjaan administratif, tetapi juga soal memberikan rasa aman, nyaman, kepercayaan kepada masyarakat melalui layanan yang profesional dan berintegritas. Dengan kata lain, tugas ini bukan untuk kewajiban formal, tetapi juga bentuk pengabdian. Jenis layanan yang saya berikan berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat di bidang tugas instansi tempat saya bekerja. Layanan ini bisa terbentuk pelayanan administratif, misalnya pengurusan dokumen surat atau data, pelayanan teknis berupa pendampingan, monitoring maupun implementasi kebijakan di lapangan, pelayanan informasi, memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang akurat, jelas, dan mudah dipahami. Pelayanan darurat atau khusus dalam konteks instansi tertentu seperti Basarnas, pelayanan ini berupa operasi SAR yang menyelamatkan jiwa manusia. Apapun bentuk layanannya serta apapun tugasnya, saya berusaha memastikan bahwa masyarakat merasa dilayani dengan baik, cepat, dan tepat. Dalam memberikan layanan, saya terikat oleh standar pelayanan publik yang telah ditetapkan. Standar ini mencakup beberapa aspek, antara lain kualitas layanan harus jelas, akurat, dan sesuai aturan. Kecepatan layanan, masyarakat berhak mendapatkan pelayanan tepat waktu tanpa berbelit-belit. Transparansi, prosedur dan biaya layanan harus jelas dan dapat diakses. Akuntabilitas, setiap pelayanan yang saya berikan harus dapat dipertanggungjawabkan. Kepuasan masyarakat, tujuan akhirnya adalah menghadirkan layanan yang benar-benar bermanfaat bagi penerima layanan. Bagi saya, standar ini bukan standar aturan, tetapi juga komitmen moral. Jika standar tidak terpenuhi, berarti kepercayaan masyarakat kepada instansi juga bisa menurun. Tugas yang saya jalankan memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian tujuan instansi. Setiap layanan yang saya berikan merupakan bagian dari rantai kerja organisasi. Jika saya bekerja dengan baik, maka kualitas layanan publik meningkat, kepuasan masyarakat tercapai, dan citra instansi semakin baik. Sebaliknya, jika saya lalai, maka bukan hanya saya yang dinilai, tetapi juga instansi saya. Sebagai contoh, di Basarnas tujuan utama instansi adalah memberikan pelayanan pencarian pertolongan yang cepat, tepat, dan profesional. Maka setiap tugas di individu mulai dari administrasi hingga operasi lapangan sangat berpengaruh pada keberhasilan misi penyelamatan dan pencapaian visi instansi. Lalu, apa yang harus saya lakukan agar kinerja saya lebih baik? Di sini, saya mencoba merefleksikan diri dari perspektif materi manajemen ASN dan Smart ASN. Dari sini, manajemen ASN, saya perlu menegakkan prinsip profesionalisme, bekerja sesuai kompensasi, selalu meningkatkan kemampuan, dan menjaga etika bekerja. Akuntabilitas, memastikan setiap keputusan dan layanan dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum. Kolaborasi,
tidak bisa bekerja sendiri, melainkan membangun kerjasama dengan rekan kerja agar tujuan instansi tercapai. Sedangkan dari sisi Smart ASN, langkah yang saya lakukan adalah adaptif setiap menghadapi perubahan, baik dalam regulasi, teknologi, maupun kebutuhan masyarakat. Inovatif, mencari cara-cara baru agar layanan lebih efektif, efisien, misalnya memanfaatkan teknologi digital. Komunikatif, meningkatkan kemampuan penyampaian informasi dengan jelas, ramah, dan solutif. Pembelajaran sepanjang hayat, terus mengupgrade pengetahuan dan keterampilan agar tidak tertinggal zaman. Dengan menggabungkan prinsip manajemen ASN dan konsep Smart ASN, saya yakin kinerja saya dapat terus meningkat, sehingga bukan hanya bermanfaat bagi instansi, tetapi juga berdampak langsung bagi masyarakat yang saya layani. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa tugas, layanan, dan standar kerja saya memiliki pencapaian tujuan instansi. Kinerja individu adalah cerminan kinerja organisasi. Oleh karena itu, saya berkomitmen untuk terus meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, serta kemampuan adaptif dan inovatif sebagai Smart ASN. Semoga refleksi ini bisa menjadi pengingat bagi saya pribadi dan juga menginspirasi rekan-rekan ASN lainnya agar selalu memberikan yang terbaik untuk masyarakat dan negara. Aku Smart ASN, peranku untuk instansi. Salam keikhlasan, we are family. Terima kasih.